Aceh, tanah rencong yang kaya akan sejarah perjuangan, pernah berada di ambang kemerdekaan. Namun, impian untuk berdiri sebagai negara sendiri pupus di tengah jalan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah perpecahan dalam tubuh Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Bagaimana perpecahan ini terjadi? Mengapa GAM yang dulu begitu kuat justru terpecah belah? Mari kita telusuri kisah ini lebih dalam. GAM didirikan oleh Teungku Hasan di Tiro pada tahun 1976 dengan tujuan utama mendirikan negara Aceh yang merdeka dari Indonesia. Perjuangan mereka berlangsung selama puluhan tahun dengan berbagai strategi, mulai dari diplomasi internasional hingga perlawanan bersenjata. Seiring waktu, dukungan rakyat Aceh terhadap GAM semakin besar, terutama setelah melihat bagaimana kekayaan alam Aceh tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakatnya. Namun, perjuangan panjang ini juga membawa tantangan internal yang pada akhirnya menggoyahkan kesatuan mereka. Awal perpecahan, perbedaan strategi dan kepentingan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh GAM adalah perbedaan strategi dalam mencapai tujuan kemerdekaan. Satu kelompok yang mendukung perdamaian. Beberapa pemimpin GAM mulai melihat bahwa solusi terbaik bagi Aceh bukanlah peperangan, melainkan perundingan damai dengan pemerintah Indonesia. Ini semakin ditekankan setelah tsunami besar melanda Aceh pada tahun 2004, yang menewaskan lebih dari 200.000 orang. Situasi ini membuka peluang bagi perundingan damai, yang akhirnya menghasilkan perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Dua kelompok yang tetap menginginkan kemerdekaan penuh. Di sisi lain, ada kelompok yang menganggap bahwa kesepakatan damai adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita perjuangan. Mereka percaya bahwa GAM harus terus berjuang hingga kemerdekaan penuh tercapai, tanpa kompromi dengan pemerintah Indonesia. Perbedaan pandangan ini menyebabkan ketegangan internal, bahkan sebelum perjanjian damai ditandatangani. Dampak perjanjian Helsinki, persatuan atau perpecahan. Perjanjian Helsinki tahun 2005 merupakan titik balik bagi Aceh. Perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata dan memberikan otonomi khusus bagi Aceh, termasuk hak untuk memiliki partai politik lokal dan mengelola sebagian besar sumber daya alamnya. Namun, tidak semua anggota GAM setuju dengan hasil ini. Beberapa mantan kombatan merasa bahwa otonomi khusus bukanlah solusi yang diharapkan, melainkan sekadar cara pemerintah Indonesia untuk meredam gerakan separatis tanpa benar-benar memberikan kemerdekaan. Perjanjian ini memperjelas garis pemisah antara dua kelompok dalam GAM. Kelompok yang menerima otonomi khusus dan memilih untuk terlibat dalam pemerintahan Aceh di bawah NKRI. Kelompok yang menolak perjanjian dan terus berjuang dalam berbagai bentuk, meskipun tanpa kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Kepentingan politik dan ekonomi yang memecah GAM. Setelah perjanjian damai, banyak mantan pemimpin GAM memasuki dunia politik. Partai-partai lokal Aceh yang lahir dari gerakan GAM mulai bersaing satu sama lain, bukan lagi untuk kemerdekaan, tetapi untuk kekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Persaingan ini semakin memperdalam perpecahan di antara mantan pejuang GAM. Beberapa mantan kombatan merasa ditinggalkan oleh pemimpin mereka yang kini lebih sibuk berpolitik. Sementara itu, konflik kepentingan dalam pengelolaan dana otonomi khusus juga memperumit situasi. Indonesia dan dukungan internasional. Perpecahan dalam tubuh GAM juga dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan adanya perjanjian damai dan otonomi khusus, pemerintah Indonesia berhasil meredam dukungan internasional terhadap kemerdekaan Aceh. Sebelumnya, beberapa negara dan organisasi internasional menunjukkan simpati terhadap perjuangan GAM. Namun, setelah perjanjian Helsinki, Aceh dianggap telah mendapatkan solusi terbaik dalam bingkai NKRI. Selain itu, dengan masuknya beberapa mantan pemimpin GAM ke dalam pemerintahan, gerakan kemerdekaan semakin kehilangan arah dan daya juang. Ada beberapa alasan utama mengapa Aceh tidak jadi merdeka, dan salah satu faktor terbesar adalah perpecahan dalam tubuh GAM sendiri. Satu, perbedaan strategi antara kelompok yang menginginkan damai dan kelompok yang ingin terus berjuang.
Dua kesepakatan Helsinki yang membelah GAM menjadi dua kubu. Pendukung otonomi khusus dan pendukung kemerdekaan penuh. 3. Masuknya politik dan kepentingan ekonomi yang mengalihkan fokus dari perjuangan kemerdekaan ke perebutan kekuasaan lokal. 4. Berakhirnya dukungan internasional, karena dunia melihat otonomi khusus sebagai solusi bagi Aceh. Pada akhirnya, perjuangan panjang GAM tidak berujung pada kemerdekaan Aceh, melainkan pada kompromi dalam bentuk otonomi khusus. Apa pelajaran dari kisah ini? Kisah perpecahan GAM menjadi pelajaran berharga bahwa perjuangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan melawan musuh eksternal, tetapi juga oleh persatuan di dalam tubuh perjuangan itu sendiri. Tanpa persatuan, bahkan gerakan yang paling kuat sekalipun bisa runtuh dari dalam. Bagaimana menurut kalian? Apakah otonomi khusus sudah cukup untuk Aceh? Ataukah ada jalan lain yang seharusnya ditempuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar sejarah dan politik Aceh.